Halo guys, balik lagi sama Kuliah Sore bareng El di sini. Oke, jadi di video kali ini kita mau unboxing smartphone terbaru dari Infinix, yaitu adalah Infinix Note 40 series. Yang mau kita unboxing ini yang Infinix Note 40 biasa, dia launching barengan sama yang versi Pro. Buat harganya sendiri belum ada harga pastinya berapa, tapi aku udah sedikit dapat bocoran kalau yang Infinix Note 40 ini itu harganya ada di 2,5 jutaan, sementara yang versi Pro itu ada di 3 jutaan ya. Jadi bedanya sekitar 500.000 dari yang versi Pro. Untuk kolaborasinya sendiri, mereka kali ini kolaborasi sama Mobile Legends. Bisa kalian lihat sendiri boxnya. Ini dominan warna biru dengan ada satu hero dari Mobile Legends. Ini aku kurang yakin hero apa ya. Tapi di sini kita bisa lihat ada badge Mobile Legends di pojok atas sini, di ujung atas ini. Lalu di sini kita juga bisa lihat ada tulisan, ini jarang-jarang ya Infinix, Sound by JBL. Jadi mungkin ngecun ya buat speakernya, karena biasanya kan Infinix selalu dapat komplainan di masalah speaker. Mereka kali ini mulai serius di bagian itu juga. Dan smartphone ini punya wireless MagCharge ya, yang artinya mungkin kayak ada ringnya kayak gitu ya, kayak iPhone. Ini cukup menarik sih buat harga 2,5 juta mereka ngasih fitur yang satu ini. Buat storage-nya sendiri, RAM-nya ini 8GB plus 8GB dan internalnya ada di 256GB. Sementara buat kecepatan ngecas ada di 45 watt ya. Mereka kayak ngepajang hal-hal yang menarik dari smartphone ini di bagian depan sini. Dan kalau di bagian belakang bisa kita lihat spek lengkapnya kayak biasa Infinix selalu tulis di situ. Di sebelah kanan kita bisa lihat ada tulisan Note 40, kiri juga. Di bagian atas ada logo Infinix sama Mobile Legends. Lalu di bagian bawah ini ada keterangan email, terus ada apa lagi nih warnanya, oh ada warna juga. Yang mau kita unboxing kali ini Titan Gold ya. Oke, langsung aja kita mau buka boxnya. Bisa kita lihat di sini kayak ada dua lapis gitu ya. Ini HP-nya, lalu ini ada box kecil lagi, kemungkinan itu buat wireless chargingnya ya. Jadi kita nggak dibiarin gitu aja dikasih fitur wireless charging tapi kita nggak bisa pakai. Tapi si Infinix ngasih buat ngecasnya. Harusnya sih ini buat ngecasnya. Semoga aja nggak salah. Ini kita buka dulu segel-segelnya. Oke, semua segel-segel udah kita buka, langsung kita dorong aja. Sini ada box HP-nya. Nah, ini dia. Ini ada Mac Power Wireless Charger Portable Battery. Oh, ini kayak power bank yang mungkin juga harusnya bisa dipakai di iPhone ya. Nanti kita bakal coba juga dipakai di iPhone, apakah dia bisa atau enggak. Oke, ini menarik. Bakal kita singkirin dulu. Lalu ini dia HP-nya, si Infinix Note 40 ya, bagian kotak-kotaknya sama kayak yang di depan tadi ya. Langsung aja kita buka. Ini dia HP-nya. Kita pinggirin terlebih dahulu. Lalu ini ada pembatas. Di dalamnya kita bisa lihat ada stiker. Oh, stikernya seperti ini. Terus ada buku petunjuk penggunaan, kartu garansi. Ini ada redeem code buat dapetin skinnya ya. Terus di sini ada screen protector. Oh, tempered glass, tebel banget ini. Ini buat ngebersihin layar. Lalu ini ada case. Bentuk case-nya seperti ini. Ini menarik sih. Frame kameranya kotak. Cuma ini nggak kotak sampai full kanan ya. Jadi agak nanggung juga. Di sebelah mepet sebelah kiri, sebelah kanannya agak renggang. Lalu ini ada kayak MagSafe-nya seperti itu ya. MagCharge sih mereka nyebutnya. Lalu di sini tengah, nggak tahu ini logo apa. Oh, kayak logo petir-petir charge gitu ya. Oke, cukup menarik. Ini casing yang niat dan luar biasa. Salut sama Infinix. Lalu ini ada kepala charger output 45 watt kayak biasa. Lalu ada kabel charger USB Type-C dan ada SIM ejector. Oh, ini kayaknya bakal jadi HP yang benar-benar menarik. Langsung aja kita lihat HP-nya. Oh, seperti ini. Ini mengingatkan sama Infinix. Apa ya yang waktu itu dia pertama kali punya kecepatan ngecas 120 watt. Desainnya kurang lebih seperti ini. Ya, Infinix selalu menghadirkan HP-HP yang lumayan spesial buat range harga 2 jutaan, 2-3 jutaan. Sorry. Desainnya seperti ini yang warna gold ya. Dia cenderung kayak pelangi-pelangi gitu. Jadi kalau misal kena cahaya tertentu, dia warnanya bakalan berubah-ubah. Contohnya di sini kayak ada warna pink, ini ada kuning, ada hijau, ada biru sedikit juga di sini. Buat frame kameranya sendiri ini kayak gini, ada 3 buah kamera, lalu lingkaran di bawah sini itu flash ya yang ukurannya cukup gede, kayak ring gitu. Lalu ya buat tebelnya sendiri, tebel ininya, frame kameranya lumayan kerasa ya. Jadi kalau misal nggak pakai case mungkin bakalan kegasruk-gasruk. Jadi ya mending pakein case aja. Lalu kalau buat sisi-sisinya ini kotak dan lumayan tebel juga ternyata HP-nya. Ya, HP ini lumayan tebal dan cukup besar. Kalau kita lihat di bagian atas ini ada lubang speaker
dengan tulisan branding Sound by JBL, lalu ada lubang mic. Di sebelah kanan kita bisa lihat ada tombol volume sama tombol power. Di sebelah kiri polosan aja ya, nggak ada apa-apa. Lalu di bagian bawahnya ini kita bisa lihat ada SIM slot, lalu ada lubang mic, lubang charging USB-C sama grill speaker, yang artinya speakernya ini udah stereo karena ada di bagian atas sama di bagian bawah. Udah stereo dan soundnya by JBL juga kayaknya bakalan menarik. Ini buat SIM-nya kita bisa lihat dual SIM aja tanpa adanya slot buat micro SD, tapi ya oke lah karena dia buat storage sendiri juga udah lega ya di 256 GB. Jadi menurutku nggak ada masalah selama mereka bisa ngasih storage yang gede. Dan ini kita bakal setting-setting terlebih dulu kayak biasa. Nanti kita bakal balik lagi setelah semuanya udah di setting-setting. Oke, jadi ini adalah tampilan awal dari Infinix Note 40. Seperti biasa sebelum kita lanjut bahas spesifikasinya, kita bakal ngetes dulu kecepatan baca sensor fingerprintnya yang ada di dalam layar. Yap, kalian nggak salah dengar, ini ada di dalam layar. Buat kecepatan bacanya sih sebenarnya biasa aja. Dibilang cepet banget enggak, dibilang lambat juga enggak, tapi ini buat dipakai sehari-hari udah cukup enak. Ya meskipun nggak seenak HP flagship ya yang speed bacanya lebih kencang, tapi ini ya overall good lah. Kalau buat desain layarnya bisa kalian lihat sendiri, ini mengingatkan sama HP-HP dari Sony ya, yang terlihat panjang, terus kotak juga, boxy, dan ya bentuknya mirip kayak HP Sony lah, feels pegangnya juga, dimana bezelnya juga lumayan tipis ternyata ini buat ukuran HP 2,5 jutaan. Oke, sekarang kita lanjut bahas spesifikasi. Kalian bisa simak aja tabel yang ada di sebelah kanan kayak biasa. Jadi buat chipset, smartphone yang satu ini itu dibekali dengan chipset MediaTek Helio G99 Ultimate ya. Terus storage sendiri ini RAM-nya ada di 8 GB dan internalnya ini ada di 256 GB. Kalau buat baterai, smartphone ini tuh pakai baterai berkapasitas 5000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 45 watt. Smartphone ini ternyata juga support wireless charging. Ya tadi kita di awal juga udah unboxing. Ini case-nya. Dan ini buat mic chargernya atau bisa dibilang power bank mic charger. Oke, ini kita bakal coba tempelin bisa nggak kalau nggak tanpa casing. Ternyata enggak ya. Jadi mungkin case-nya yang support. Ya, case-nya. Jadi case-nya tuh kayak ada magnetnya juga gitu. Jadi kalau misal ditempelin dia bisa. Dan kalau ditempelin ke iPhone, ternyata ini juga bisa. Jadi cukup menarik. Ini bisa kita pakai di iPhone atau mungkin Infinix yang pakai teknologi MagSafe-nya iPhone. Jadi ya biar bisa kompatibel juga kalau misal kalian punya iPhone ya dan pengen punya HP kedua Android yang juga support MagSafe. Oke, lanjut. Kalau buat sistem operasi, smartphone ini pakai XOS 14 dengan basis Android 14. Udah yang paling baru juga dari Infinix. Buat detail update-nya sendiri aku belum dapat informasi resmi dia bakal dapat berapa kali, nanti kita bakal bahas aja di video review. Terus lanjut, layarnya ini AMOLED, resolusinya ini Full HD Plus 1080 x 2436 pixel dengan size layar yang ada di 6,78 inci. Buat layarnya sendiri ini udah punya refresh rate 120 Hz dan punya peak brightness bisa sampai 1300 nits ya. Udah cukup, harusnya udah cukup terang ya buat dipakai di luar ruangan. Lanjut, kalau misal buat kamera, dia ada 3 di bagian belakang, cuma ada satu lensa aja nih yang benar-benar kepake, yaitu lensa utama yang punya resolusi 108 megapiksel. Sementara itu buat kamera di bagian depannya ini resolusinya 32 megapiksel. Untuk menu-menu kameranya sendiri, di bagian paling kiri ini ada film, lalu sebelahnya ada video, ada foto, portrait, super night, more ini pilihannya ada slow motion, time lapse, dual video, terus ada short video, sky shot, pro, panorama, dokumen, sama AR space. Oke. Kalau buat perekaman video sendiri, kita bakal lihat, oke, kayak biasa 2K 30 fps, Full HD 60 fps ya. Standar HP-HP dari Transsion ya, biasanya seperti itu. Oke, lanjut. Kalau buat fitur-fitur sendiri, smartphone ini terbilang cukup lengkap. Dia punya IP rating IP54, terus speakernya udah stereo, ada NFC, terus apalagi gyronya ini juga udah hardware ya. Buat ukuran HP 2,5 jutaan, fitur-fitur kayak gini ada ya, udah cukup keren lah ya buat ukuran di kelas harganya. Oke, dan sekarang aku bakal nunjukin nih hasil foto-foto yang udah aku jepret pakai Infinix Note 40 ini. Beberapa aja karena nanti detailnya kita bakal bahas di video review. Oke, berikut adalah hasil-hasilnya. Oke, kayak gitu, dan sekarang kita lanjut ngetes performa gamingnya sedikit aja pakai game PUBG Mobile. Langsung aja kita mulai, let's go. Oke, kita udah masuk ke dalam gamenya, dan buat settingan yang didapat bawaan dia ada di HD High ya, smoothnya bisa sampai ultra,
balance juga bisa sampai ultra. Kita bakal pakai balance ultra aja. Settingan kayak gini ya basic banget buat chipset Helio G99 ya. Dan buat performanya ya seperti biasanya, tidak ada yang beda gimana. Oke, kita coba sekali lagi. Tadi kita langsung kena tembak sama musuh. Kita bakal lewat sebelah kanan. Ini udah cukup enak sih buat dipakai ya. Gyronya juga aman banget, mulus, jadi nggak ada kendala. Oke, kita dapat 1 kill. Kita cari 1 kill lagi. Oke, kita udah dapat 2 kill, tapi kita juga langsung mati ya. Ya, nanti sisanya bakal kita bahas aja di video review kayak gimana buat performa secara keseluruhannya. Tapi yang jelas buat harga 2,5 juta, di video unboxing ini aku cukup impress sama smartphone yang satu ini. Oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.